Halo, apa kabar semuanya? Kembali nama Reza di Project Review. Dan langsung aja di video kali ini, waktunya buat Samsung Galaxy S25 Ultra. Seperti biasa, awal tahun ya masih bulan Februari adalah waktu yang tepat sekali untuk membahas S-Series flagship terbaru Samsung yang nggak kerasa sekarang udah sampai Galaxy S25 Ultra. Sekilas banyak orang yang bilang kalau S25 Ultra kali ini tuh memang hanya sebatas rilisan minor yang tidak menawarkan sesuatu yang signifikan. Tapi kalau menurut saya setelah dipakai, ini handphone memang benar-benar baru kita bisa apresiasi setelah digunakan dan nggak cuma dilihat doang. Jadi kalau cuma ngelihat ya emang mirip banget sama sebelumnya ya, cuma bisa desain, tapi di luar itu semua kalau udah dipakai feel-nya tuh beda banget. Oke, kita ngomongin soal desain dulu deh, karena ini poin awal yang saya tuh awalnya nggak suka pas ngeliat teasernya Galaxy S25 Ultra. Kayak sudut-sudutnya kok dibuat lebih melengkung ya, nggak tajam lagi. Soalnya di kepala saya, S-Series Ultra itu ya desainnya kotak ala Note series yang ikonik gitu. Kelihatan lebih elegan, kayak kelas, dan beda lah sama yang lain. Nah ternyata pas saya udah pakai, pelan-pelan saya beradaptasi dan mulai bisa terima nih desain yang kayak gini. Yang bikin enak tuh sebenarnya adalah karena semua sisi sampingnya kan dibikin flat ya mas Samsung. Jadi ya pas dipegang itu berasa lebih ngegrip aja. Terus karena kamera juga dia kan nggak yang gede banget, pas dipegang ya buat main itu nggak ada yang nonjol sendiri. Makanya menurut saya feel dipegang itu juga berasa lebih enak. Terus secara bobot Galaxy S25 Ultra juga lebih ringan, smartphone lebih tipis, makanya di tangan tetap nyaman. Untuk build quality sebenarnya ini juga udah bagus ya, tetap kokoh dengan tahan air dan debu IP68, IP68. Cuma emang agak sayang si Samsung nge-skip perlindungan IP69 yang sudah mulai banyak digunakan sama brand lain. Mungkin Samsung tuh kayak ngerasa dan berpikiran bahwa iPhone terbaru juga masih IP68, masih IP68 gitu, ngapain kita naik? Toh ini masih kuat, masih cukup juga untuk tahan air, tahan debu, segala macem. Bisa jadi ya kayak gitu. Tapi mungkin sebagai seri dengan label Ultra, ya the best of the best Samsung sampai setahun ke depan, mungkin sampai ada S26 Ultra atau apapun itu nanti ke depannya, mungkin harusnya proteksi kayak gini tuh bisa lah ditambahin. Balik lagi dengan nama Ultra yang harusnya kan jadi yang terbaik gitu. Habis itu sekarang kita lanjut ke soal specs. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya memang nggak salah sih kalau ada yang bilang nggak banyak upgrade, karena seri terbaru ini ya Samsung sepertinya memang hanya melakukan perubahan minimum aja. Kayak peningkatan specs yang kelihatan itu hanyalah di bagian chipset Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy. Ya bagus sih, karena chipset baru, kenceng, bisa lebih adem juga dengan vapor chamber yang lebih gede dibandingkan yang sebelumnya ya, karena ditambahin sama Samsung jadi lebih oke. Tapi specs pendamping lainnya, RAM sama, storage sama, baterai juga masih dengan kapasitas dan kecepatan charging yang tidak berubah. Saya tuh nunggu banget Samsung sebenarnya beralih ke teknologi silicon carbon yang lagi populer itu, karena kan bisa dapat kapasitas yang lebih gede. Cuma kalau kita ngeliat lagi, Samsung kan ya udah beberapa tahun terakhir selalu ngomongin sustainability, lingkungan, daur ulang. Kayaknya teknologi silicon battery yang baru populer kayak gini tuh nggak dipakai sama Samsung dalam waktu dekat. Tapi semoga ya salah dan nanti bisa digunakan Samsung di rilisan-rilisan berikutnya. Semoga nggak terlalu lama. Secara daya tahan sebenarnya sih oke. Dia nggak bisa dibilang jelek untuk smartphone dengan kapasitas 5000 mAh. Dia bisa bertahan pada pemakaian yang cukup intensif. Kayak nonton Netflix dengan brightness yang 100% selama 1 jam itu dia kurang hanya 8%. Scrolling di TikTok 1 jam ya itu juga sama kurang lebih 7-8%. Main Zone Zero 30 menit itu dia sekitar 10% ya dengan settingan rata kanan. Main Mobile Legends setengah jam itu dia juga sekitar 11-12%. Overall screen on time dia bisa dapat sampai 5-5,5 jam. Sama sekali nggak bisa dibilang jelek ya. Not bad sebenarnya. Nggak bagus tapi not bad. Palingan kalau misalnya nih smartphone digeber buat mereka yang bikin vlog, ngambil foto, ngambil video resolusi tinggi terus-terusan kayak waktu bulan lalu saya ke Jepang. Ya saya banyak rekam vlog terus pakai lock di 4K, banyak ambil foto juga. Nah itu paling hanya bisa mendapatkan screen on time sekitar 3,5 jam. Jadi sehari itu bisa ngecas sampai 2 kali pada pemakaian yang super intensif di bagian kamera dan koneksi menggunakan
seluler ya, jadi bukan pakai wifi, seluler, outdoor, kena panas, kena dingin, segala macam ya baterainya kayak gitu. Untuk ngecasnya dia masih oke, maksimal 45 watt dengan charger yang memang sudah compatible, super fast charging 2.0, bisa kalian lihat seperti sekarang. Waktu itu kurang lebih sekitar 1 jam lebih dikit aja, yang mana menurut saya masih oke banget untuk kapasitas 5000 mAh dan ngecas 45 watt tadi. Habis itu, untuk bagian layar, nah di sini juga tidak ada perubahan yang bisa dibilang signifikan, luar biasa. Di luar soal specs, yang menurut saya paling menarik dari layar smartphone baru Samsung ini sebenarnya adalah bezelnya yang lebih tipis dan tentu saja simetris. Ini cakep dan mewah sekali secara tampilan. Ukuran pun naik jadi 6,9 inci, dikit lagi dari 7 inci ya. Jadi kalau saya ingat dulu saya punya tablet Google, ya Google Nexus layar 7 inci. Ya ukuran 7 inci 11 tahun yang lalu itu tuh tablet. Nah sekarang udah jadi smartphone kayak gini. Lama juga ya, 11 tahun, tua juga gue. Jenis panel, resolusi, dan lain-lain itu masih tetap bagus. Perlindungan ada Corning Gorilla Armor yang lebih kuat. Resolusi maksimal masih 1440p. Dan di S25 series ini Samsung punya fitur upscaler. Jadi sekalipun kita pakai layarnya di settingan 1080p aja, visualnya tuh tetap bisa kelihatan tajam. Overall experience dari pemakaian si smartphone ini sebenarnya udah bagus ya. Layarnya enak dipakai nonton, enak dipakai buat main, nyaman untuk pemakaian outdoor di bawah matahari yang terik. Performa handphone sendiri juga tentunya enak banget, ngebut dengan skor Antutu yang tinggi, dan nggak cuma angka doang, tapi terbukti dalam performa pemakaian sehari-hari. Dia tuh lancar sekalipun dengan intensitas yang lebih tinggi. Contoh kayak apa? Ngedit, render video di CapCut, resolusi tinggi, kita pakai format file log yang tadi bisa diambil pakai kameranya, diwarnain, bisa lancar, nggak masalah. Main game juga nyaman banget, seperti di sini saya main Zenless Zone Zero, setting rata kanan, bisa dengan lancar, dengan FPS yang stabil, resolusi tinggi. Yang mana ini tuh nggak cuma andil dari specs kencang si Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy-nya, tapi juga dari game booster terbaru yang lebih enak, lebih bagus untuk optimize performance smartphone-nya. Untuk game yang lain kayak Mobile Legends, ya ini lancar banget, settingnya rata kanan, smoothness-nya bagus banget. Wuthering Waves juga nggak ada masalah dengan setting yang tinggi. Sekarang baru kita ngomongin soal software nih sedikit, dan tentu saja Galaxy AI. Ya, software khas Samsung, One UI, ini udah bagus banget, gold standard. Saya udah bahas di video yang terpisah, bisa langsung cek aja supaya nggak kepanjangan di sini, karena itu ngomongin One UI aja udah 20 menit sendiri videonya, panjang lah pokoknya. Nah, jadi yang pasti ini adalah OS atau interface yang smooth, lancar, dan sangat customizable. Habis itu untuk Galaxy AI. Nah, coba pada nonton nggak acara unpack-nya Samsung bulan lalu? Kalau kalian nonton, pasti nggak kayak Samsung di situ sibuk banget presentasi AI dibandingkan ngomongin smartphone-nya sendiri. Ya, jadi kayak porsi AI-nya tuh dominan banget ya. Nah, salah satu yang paling banyak porsi itu sebenarnya adalah Gemini atau Gemini-nya Google. Fungsi yang diomongin tuh ya kayak sekali perintah kita bisa langsung eksekusi dengan berbagai macam aplikasi. Jadi ya kayak dibikin lebih simple. Contoh, kita bisa minta cariin restoran, cariin alamatnya, terus catetin ke notes dan kirim notes tersebut atau catatan tersebut ke orang lewat WhatsApp, lewat chat. Nah, itu semua bisa dengan sekali perintah. Cakep sih sebenarnya. Tapi balik lagi, ini adalah fiturnya Gemini secara umum, tidak eksklusif dan bisa dilakukan juga oleh smartphone lain ya. Ini tuh mirip kayak tahun lalu Samsung di unpack ya, Galaxy S24 series, mereka ngomongin Circle to Search, dan fast forward 1 tahun setelahnya sekarang kita bisa lihat sudah banyak smartphone yang juga bisa melakukan Circle to Search. Nggak cuma flagship, mid range pun juga udah banyak yang bisa. Nah, dalam konteks fungsi Gemini, ini kan bedanya adalah kalau di Samsung, dia akan connect ke aplikasi native buat Samsung. Jadi kalau di Android lain itu nyambungnya ke aplikasi Google. Contoh, kalau kita misalnya minta tambahin ke Notes, ya, Samsung itu akan masuk ke Samsung Notes mereka, sedangkan smartphone lain itu masuknya ke Google Keep. Jadi ya kurang lebih kayak gitu-gitu aja. Nah, jadi untuk ngomongin fungsi AI yang bener-bener Samsung banget itu adalah yang ada di menunya Galaxy AI. Fungsi-fungsi sebenarnya mereka sama, tapi yang baru dan dipoles makin bagus itu juga ada banget. Ada 4 sih yang paling saya suka dan layak banget jadi highlight. Yang pertama itu ada yang namanya Transcript Assist ya. Dulu ini kepakainya kan buat kita bikin transkrip dari rekaman audio, dari voice recorder dan segala macam. Nah, sekarang fungsinya ditambah, kita bisa ngerekam telepon ya, kita bisa bikin isi transkripnya sekaligus kita bisa summarize percakapannya juga. Secara default ini fiturnya emang nggak aktif, jadi kita bisa nyalain dulu di setting. Setelahnya, pas kita telepon atau terima telepon, di layar tuh bakal ada opsi untuk ngerekam percakapannya. Tinggal kita nyalain aja, dan pas telepon selesai, kita tinggal pilih opsi untuk ngecek transkrip pembicaraan dan juga rekaman teleponnya.
Ini guna banget untuk telepon-telepon penting ya mungkin kita ada apalah telepon penting yang harus dicatat biar nggak lupa, nah ini bisa banget. Untuk sekarang fitur ini emang baru bisa bekerja di telepon seluler aja ya. Semoga nanti kedepannya kalau ditambah lagi sama Samsung bisa masuk ke WA call juga ya supaya lebih banyak orang yang bisa pakai. Halo, Halo, itu tadi pesanannya ada yang nggak ada, itu tisunya habis. Tisunya mau yang kecil nggak ada tisunya. Tisunya adanya yang gede aja, mau nggak? boleh deh yang gede. Itu tadi ayam filenya mau berapa kilo? Satu kilo aja. Sekilo aja. Heeh. Oh ya udah kalau gitu, oke. Ntar lagi pulang. Oke. Habis itu fitur selanjutnya kita masuk ke Drawing Assist. Nah ini fitur pengolahan gambar dengan AI. Udah sempat saya bahas di video yang One UI tadi juga. Ini kita bisa gambar pakai S Pen, bisa pakai foto referensi, atau juga kita bisa tambahkan dengan tulisan detail deskripsi gambarnya kayak gimana supaya si AI bisa lebih akurat. Fitur ini berfungsi dengan baik menurut saya, bahkan bisa kita jadiin stiker untuk nge-customize smartphone kita. Next ada Generative Edit atau Object Eraser. Ya, sebagian mungkin udah sempat lihat postingan soal ini, tapi buat yang mungkin belum, fitur ini emang makin bagus aja. Jadi kalau disebut namanya Object Eraser, menurut saya udah nggak pas. Ini udah Magic Eraser. Yang ngilangin orang di jalan atau objek-objek sederhana lainnya sebenarnya gampang. Ya gampang dan hasil rapi, saya suka. Tapi ya sekarang dia ngilangin objek di tangan, ngilangin tangan yang ngalangin muka, ya edit mukanya tuh udah bisa. Emang ya nggak 100% sama kayak aslinya, kayak di sini saya coba ngilangin masker ya hasilnya kayak gini. Tapi kan ya kita bisa lihat bagaimana rapi dan hampir realistisnya itulah yang perlu diapresiasi. Karena kalau emang dia bisa dapetin muka saya 100% persis, wah itu justru jadi serem. Tapi untuk sekarang kita bisa melihat apresiasi bagaimana hasilnya itu bisa semulus itu editannya. Satu lagi ada fitur yang namanya Audio Eraser. Fitur ini mungkin sebagian udah familiar, sudah pernah mendengar sebelumnya kayak Audio Mix yang ada di iPhone, tapi dengan taste-nya Samsung. Ada berbagai macam pilihan suara yang bisa kita minimize di sini dan bisa diatur sesuai dengan parameternya. Dan by the way, opsi yang muncul itu akan berbeda-beda tergantung dengan analisa AI pas ngedenger video yang kita setel. Fitur ini bisa bekerja dengan baik tapi dengan beberapa catatan. Contoh, untuk fitur menghilangkan musik. Nah, ini hanya bisa menghilangkan musiknya. Jadi kalau misalnya di background kalian itu ada lagu, ya terus pengen dihilangin musiknya, ya musik yang hilang. Sedangkan vokalnya tuh ya emang nggak 100% hilang, tapi masih terdengar lah di belakang. Intinya sih kompleksitas kondisi itu sangat berpengaruh pada hasilnya. Semakin banyak dan bervariasi sumber suaranya, makin sulit bersihnya. Oke, jadi sekarang saya pengen nyobain fitur baru yang ada di Samsung Galaxy S25 Ultra dan juga S25 series lainnya, yaitu Audio Eraser. Jadi fitur ini simpelnya bisa meminimalisir atau memungkinkan kita untuk nge-tuning audio yang direkam ketika kita lagi ngambil video. Jadi misalnya saya lagi ngerekam di tempat ramai seperti ini, banyak crowd-nya, ada musik-musik, ya, ada orang lewat, ada suara mobil dan segala macam. Nah itu dengan sekali klik aja, abis itu digeser-geser, kita bisa ngatur suaranya pingin seperti apa. Misal saya pingin mengurangi suara musik, pingin ngurangin suara crowd-nya, gitu ya, atau mungkin noise-noise lainnya, itu semua bisa langsung diatur aja. Ini kalau menurut saya fitur oke banget, ya emang bukan yang pertama Samsung bisa, tapi buat banyak orang tentu ini akan sangat ngebantu, entah buat mereka yang bikin kontennya itu serius banget, atau buat mereka yang casual aja gitu, pingin ngerekam momen gitu lagi liburan segala macam, bikin vlog, bisa edit dengan gampang. Ini menurut saya akan sangat ngebantu. Sekarang baru nih kita masuk ke bagian yang tentunya penting banget, yaitu kamera. Saya tahu bagian itu udah menjadi poin yang ditunggu oleh banyak orang. Dari launching aja itu udah terus-terusan ditanya. Emang sih dari seluruh bagian yang ada di Galaxy S25 Ultra yang menurut saya bisa bikin seneng dan nggak terlalu seneng pada saat bersamaan ya kameranya. Seneng karena kameranya itu masih bagus, ya masih bagus. Kalau ada yang bilang kameranya S25 Ultra jelek, enggak, kameranya masih bagus. Ada peningkatan di lensa ultrawide, fitur filternya cakep, dan akhirnya sekarang bisa ngerekam dalam format log. Nah, yang saya nggak terlalu seneng itu karena tidak ada perubahan yang berarti pada lensa utama dan yang lebih penting lagi telefoto pada Galaxy S25 Ultra. Dia tidak ada perubahan specs, nggak ada perubahan sensor, semua sama dan masih mengandalkan pemrosesan software aja untuk meningkatkan hasilnya. Dari awal launching itu udah banyak yang bilang, "Bang, bagusan mana sama X200 Pro?" Ini paling banyak dibilang. Fun fact sebenarnya sedikit ya soal X200 Pro.
Ya, itu adalah sensor yang dipakai sama lensa telefotonya, yaitu ISOCELL HP9, ISOCELL HP9. Coba deh, kalian buka Google, ketik ISOCELL HP9. Yang keluar pertama adalah Samsung. Ya, soalnya ISOCELL HP9 yang 200 megapiksel yang dipakai sama X200 Pro itu adalah sensor buatan Samsung. Lucu ya? Samsung sendiri nggak pakai, kayak kenapa why nggak dipakai gitu, Sung? Kompetitor Anda itu malah jadi kelihatan keren karena pakai sensor buatan situ gitu ya. Jadi walaupun ya emang nggak semata-mata cuman karena sensornya Samsung yang bagus dan segala macem, karena pasti ada tuning-tuning yang software, ada Zeiss dan segala macem. Tapi tetap mereka punya base atau landasan yang udah bagus, yaitu sensor berkualitas yang seharusnya bisa banget dimanfaatkan Samsung. Samsung kalau menurut saya seperti melewatkan kesempatan untuk menjadi keren ya, menjadi raja zoom lagi seperti dulu. Jadi semoga aja Samsung mulai ya mungkin dengan banyak orang yang review dan membandingkan di luar sana bisa menjadi lebih open minded sama brand-brand dari mainland China dan nggak cuma mikirin kompetisi mereka sama Apple doang. Jadi ya itu lah. Oke lah, ini video udah panjang, jadi langsung aja kita lihat hasil fotonya dulu. Galaxy S25 Ultra sudah tentu masih menjadi smartphone dengan kamera yang bagus dan bisa diandelin. Ya, tone natural yang dipakai Samsung dalam setahun terakhir, hasil fotonya ya memang kelihatan cakep dan enak dilihat. Saturasinya pas, kontrasnya juga enak buat kita main foto-foto shadow gitu. Jarang atau hampir nggak pernah saya menemukan foto yang oversaturated, itu jarang banget. Detailnya tertangkap dengan baik, karakteristiknya bukan yang tajam, jadi buat yang nggak terlalu suka foto yang sharpeningnya tinggi, nah mungkin bakal cocok sama yang ini. Yang di range juga masih bagus dan kelihatan sekali memuaskan ya. Mode portrait juga nggak kalah cakepnya, dan ini nggak cuma buat foto orang yang deket kayak fokus muka, tapi juga sangat bisa untuk yang lain dengan hasilnya menurut saya udah oke banget. Seperti foto ya orang naik sepeda ini, saya suka bagaimana software tuh nggak langsung ngeblur secara luar biasa selain subjek utama, tapi kayak ada gradasi jarak yang rapi gitu, jadi kelihatannya bagus banget dan nggak kayak smartphone banget gitu hasilnya. Nah kurangnya untuk mode portrait di smartphone Samsungnya adalah mereka belum bisa langsung pakai filter. Jadi kalau misalnya pengen pakai filter ya kita foto dulu baru diedit kemudian. Untuk lensa ultra wide yang baru ini juga hasilnya oke sekali. Kalau dibandingkan dengan S24 Ultra ya ada peningkatan dari segi detail dan performa low light yang menurut saya sih kelihatannya lebih minim noise. Kalau perlu pun kita masih bisa pakai dengan opsi 50 megapiksel untuk image yang lebih besar. Habis itu untuk telefoto 3x, 5x ya tanpa membandingkan hasilnya sebenarnya udah bagus ya, masih bagus, masih sangat bisa diandalkan untuk foto-foto harian atau juga pas foto-foto traveling. Detailnya oke, warnanya bagus, dan palingan kalau untuk nge-freeze objek atau subjek bergerak ini menurut saya ya kadang nggak terlalu oke, khususnya pada kondisi cahaya yang mulai kurang ideal. Ya contoh misalnya udah sore ke malam gitu ya, itu kalau nge-freeze objek dia masih agak kesulitan kalau menurut saya. Terus kalau untuk yang 10x ya masih bisa sih ya, tapi hasilnya memang bukan yang paling kelihatan tajam dan bukan yang super detail. Tapi masih oke lah. Jadi nggak perlu compare dengan merek lain, sama S23 Ultra pun sebenarnya udah beda hasilnya. Untuk kamera depan ya buat selfie hasilnya oke, bagus, tapi kalau mau pakai selfie Gen Z ya yang begini gitu, terus kita memaksimalkan kamera ultra wide di bagian belakang dengan resolusi lebih besar ya sensornya, ini menurut saya juga hasilnya bagus dan sangat enak untuk diposting. Untuk video highlight ada di mode lock ya, buat yang suka ngeluarin gambar di post processing ini sih cakep banget, kita bisa diwarnain otomatis. Kalau pingin langsung dari handphonenya ya bisa seperti sekarang. Tapi kalau untuk orang umum ya ini sih sebenarnya agak repot dan nambah storage aja sih, makan storage-nya lumayan banget. Untuk perekaman video yang auto ini masih auto cakep dan nanti hasilnya bisa langsung dicek aja pada sampel ya. Paling satu hal yang saya suka dari smartphone ini adalah kalau misalnya kita install aplikasi Camera Assistant di Galaxy Store, itu kita bisa menyalakan fungsi untuk menyimpan rekaman video langsung ke SSD eksternal. Nggak cuma untuk yang lock ya, perekaman video yang standar pun itu bisa langsung kita simpan di SSD. Jadi kalau misalnya kalian pengen produksi yang lebih panjang gitu, bisa pasang SSD, langsung rekam, masuk ke situ, nggak ke-save di smartphone doang. Nah, sekarang untuk sampel video nih, Galaxy S25 Ultra di kondisi siang hari yang sangat cerah. Ini saya pakai di 4K ya dengan HDR, lensa ultra wide yang diperbarui untuk rekaman dengan resolusi lebih tinggi. Sebenarnya bisa 8K tapi saya suka pakai di 4K aja. Oke banget sih ya, untuk video ini ultra wide-nya cakep. Kita switch ke 1x. 1x nya jadi seperti ini, itu lebih tajam. Nah itu ada helikopter, kita coba ke 3x. Ke 3x segini, kita coba ke 5. Setelah kita pindah ke 10.
10 segini, kita switch ke 20 segini ya. Jadi masih dapat detailnya dengan baik. Kalau misalnya kita tambahin lagi nih, ya udah segini. Oke, jadi mentoknya di 20x ya untuk rekaman video. Sekarang kita pindahin ke kamera depan ya. Ini untuk kamera depannya Galaxy S25 Ultra, cakep banget. Ini mataharinya nembak sih, jadi emang terang banget. Tapi secara dynamic range bagus tuh, langitnya dapat birunya, terus lautnya birunya juga dapat. Sekarang saya masuk ke bagian shades yang ketutupan pohon. Set. Nah, saya ketutupan pohon, nggak kena matahari. Belakang, wow, udah dapet. Sini bagus. Oke banget jadi untuk foto-foto, ngambil video segala macam. Nanti kita coba ke scanner lainnya juga ya untuk ngetes gimana hasilnya. Oke, sekarang langsung aja kita cobain ini untuk kamera belakangnya dari si Samsung Galaxy S25 Ultra 4K 30fps saja saya rekamnya, resolusi yang emang standar saya gunakan sehari-hari. Ini di malam hari ya, banyak lampu. Ini di lensa 1x, kita coba pindah ke ultra wide yang jadi andalan tahun ini. Hasil kayak gini nih kalau ultra wide. Misalnya buat dibawa jalan sih kayak gini nih asik sih. Oh, jadi dapat view yang lebih lebar. Jadi kalau banyak lampu kayak gini kan jadi kayak kelihatan lebih wah gitu. Nah, lensa yang lebar kayak gini. Stabilisasi juga cakep ya. Untuk di 4K 30 seperti ini. Oke banget, kita balikin ke 1. Kalau misalnya kita pindahin ke lensa yang lebih jauh seperti 3x tadi ya. Ini saya coba bawa ke spot yang populer di sekitar sini. Oh, sekarang kita pindah nih kamera depannya. Masih di 4K 30 fps. Di tempat yang sama, tadi masih banyak lampu-lampu. Seperti sekarang bisa langsung lihat hasil kayak gimana. Oke sih ya, kalau untuk vlog-vlog liburan gitu ya, mengabadikan momen-momen gitu, sebenarnya udah cukup banget. Tambah lagi kan ada fitur kayak audio eraser. Ya, jadi kalau misalnya sekitar kita rame, tinggal dibuang aja suaranya dan kita dapetin kualitas audio yang jauh lebih maksimal tuh gitu hasilnya. Oke, itu dia untuk sampel videonya Galaxy S25 Ultra. Gimana menurut kalian? Oke atau enggak? Silahkan tulis aja pada kolom komentar yang ada di bawah. Ya, jadi video ini kayaknya udah panjang banget. Dan untuk menutup, langsung aja. Galaxy S25 Ultra menurut saya adalah smartphone yang sebenarnya sudah sangat nyaman untuk dipakai. Terlalu nyaman bahkan ya. Integrasi hardware dan software itu jempolan. Sudah flagship experience di berbagai aspek. Tapi untuk next release saya berharap banget Samsung bisa sedikit mungkin melambat kali ya, sedikit aja untuk mengejar AI dan kembali sedikit ke bagian hardware. Chipset ya itu sebenarnya kan udah pasti, nggak perlu diminta tiap tahun, pasti upgrade, pasti naik. Nggak mungkin dong S Ultra terbaru pakainya 8 Elite yang sama kayak sekarang gitu. Itu pasti naik, tapi ya di bagian lain mungkin bisa ditingkatkan kayak jenis panel mungkin ditambah yang baru, resolusinya juga dinaikin. Yang ngerti sekarang udah bagus gitu, yang bagus banget sekarang. Tapi kompetisi pun juga makin bagus ya. Baterai juga mungkin bisa lah cobain silicon carbon gitu untuk perubahan. Dan satu lagi tentu saja soal kamera. Yuk naikin yuk, masa sensor bagus situ yang bikin tapi malah dipakai yang lain dan jadi bagus itu kan sayang banget kesempatan ini dilewatin karena kayak terlalu sibuk mainan sama AI dan kompetisi mereka dengan Apple. Saya tuh ya kayak ngelihat Samsung seperti terlalu fokus sama market Amerika Serikat yang sangat nyaman, bahkan terlalu nyaman karena nggak diramein sama produk-produk dari mainland ya. Jadi di sana tuh nggak ada Oppo, nggak ada Vivo, nggak ada Huawei ya. Samsung seperti kayak ya udah kompetisinya sama Apple aja. Samsung saya kurang peduli gitu kelihatannya sama bagian dunia lain yang marketnya sudah makin terekspos sama produk-produk dari mainland China yang semakin bagus. Jadi kayak pengennya mereka sama Apple doang, padahal di tempat lain ya yang lain juga makin bagus. Jadi itu ya satu hal yang saya harap bisa berubah dari Samsung ke depannya. Terus apakah dengan upgrade yang dikatakan sebagai orang kelihatan minimum bakal bikin S25 Ultra jadi nggak laku?
Menurut saya sih nggak gitu juga ya, tetap ini bakal laku, bakal laris karena balik lagi ya, specs, performa, beberapa aspek yang bagus pada produk kompetitor ya emang menarik. Tapi saya lihatnya itu sekarang ramenya masih di kalangan entusias saja, kayak di bubble-nya sendiri. Di sisi lain, ya persepsi soal brand itu juga masih sangat berpengaruh pada keputusan akhir seseorang saat ingin ngeluarin duit beli handphone ya. Dan saya yakin banyak orang yang mungkin sering lihat komen atau mungkin berkomen ya, nih seperti ini, bahwa kalau ada duit belasan juta, puluhan juta, terus mau beli handphone, pilihannya kalau nggak beli Apple ya beli Samsung gitu ya. Masih ini tuh kuat banget brand image Samsung sebagai produk premium yang layak untuk digelontorkan uang banyak ketika dibeli. Sedangkan untuk brand kompetitor lain ya mereka boleh punya specs yang lebih tinggi, tapi untuk mengubah mindset calon konsumen seperti itu masih butuh waktu yang tidak sedikit. Jadi ya S25 Ultra adalah smartphone yang nyaman dan tentunya masih bakal laku ya ke depannya. Ya, kurang lebih begitu sih review yang tidak singkat dari saya yang bisa dibilang atau sering orang bilang sebagai Samsung fanboy ya, tapi saya sudah mengeluarkan sedikit unek-unek saya kepada Samsung. Semoga ya ada perubahan ke depannya. Putri Rizal pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.